Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa usikum wa nafsi bi taqwallahi fi sirri wal alaniyah faqad faza al muttaqun. Thumma qala Allah 'azza wa jalla fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita marilah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah kita rasakan baik yang zahir maupun yang batin. Syukur adalah ibadah tertinggi yang perlu untuk dijadikan sebagai dasar dalam menjalani hidup yang singkat ini. Agar sesukar apapun masalah hidup yang menerpa kita tetap kokoh atas dasar syukur dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada panutan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan siapapun yang meniti jalan beliau hingga yaumil qiyamah dengan berittiba', mengikuti petunjuk dan ajaran yang dibawa oleh Nabi alaihi salatu wasallam, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebisa mungkin mengkondisikan agar diri kita berada di atas jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan diri kita daripada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, saudara sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kita meyakini bahwa Allah telah melebihkan manusia atas makhluk Allah yang lainnya. Namun siapa sangka makhluk yang mendapat protes dalam penciptaannya oleh para malaikat justru menjadi primadona dibandingkan makhluk-makhluk Allah yang lain. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang hal ini bahwa keistimewaan manusia atas makhluk yang lain disebabkan kesanggupan manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Proses mengenal inilah yang menjadi kebanggaan, menjadi kesempurnaan manusia hidup di atas bumi yang singkat dan sementara ini. Dan itulah yang akan menjadi salah satu bekal manusia untuk mengharap Allah Subhanahu wa taala kembali ke alam akhirat dalam rangka mengemban amanah yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala ini. Dalam kesempatan hidup yang diberikan Allah kepada kita di dunia ini, mengenal Allah adalah keniscayaan. Apalah guna Allah memberikan panjang usia kepada kita jika kita tidak tahu tentang siapa, mengapa, dan apa tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan fisik manusia adalah alat yang terbaik untuk secara jujur mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun bukan dengan tangan, bukan dengan kaki, tidak pula dengan mata dan telinga kita. Satu hal yang alat yang diberikan Allah kepada kita untuk mengenal
Allah lebih dekat, yaitu al-qalb, hati yang diberikan kepada kita. Hatilah yang dapat mengenal Allah dengan berusaha mendekat dan menuju kepada jalan yang diridhoinya, serta menjadi pemisah antara yang hak dengan yang batil, baik dengan yang buruk, dan menerima berbagai kebaikan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Hati laksana panglima, sementara tubuh dan semua anggotanya adalah tentara bagi hati tersebut. Tangan yang Allah telah ciptakan untuk kita, kaki, mata, dan organ tubuh yang lainnya berjalan menurut dengan perintah dan kehendak hati yang ada dalam tubuh kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian, wajiblah bagi manusia menjaga hatinya agar jalan yang mereka tempuh tetap sesuai dengan jalur dan fitrahnya. Kemaksiatan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita merupakan akibat daripada hati yang lalai, hati yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah semua yang lahir akan tampak, yang baik dan buruk akan tampak kepada kita, gelap dan terangnya, sebab setiap bejana akan membayangkan bagaimana isi daripada di dalamnya yang telah diberikan Allah kepada kita. Di dalam Quran surah Al-Hasyr Allah Ta'ala mengatakan, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah pun menjadikan mereka lupa akan dirinya mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya beliau menjelaskan bahwa mereka yang melupakan Allah, maka mereka akan lupa beramal soleh untuk diri mereka sendiri. Lalai akan hari di mana mereka dibangkitkan, serta lupa akan amal yang mereka bawa, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Mereka adalah orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah untuk meraih kebaikan sebanyak-banyaknya, menggunakan fasilitas yang Allah telah berikan kepada mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka melupakan siapa yang menciptakan diri mereka. Dari ayat di atas juga jelas bahwa hati menjadi dasar atas segala amal perbuatan yang diperbuat oleh manusia. Nafsu yang ada dalam diri manusia akan dapat ditekan secara maksimal apabila hati begitu kuat dan kokoh dalam iman dan ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kehidupan yang kita jalani di tengah arus globalisasi hari ini nampak begitu jelas bahwa kehadiran hati kita amat sangat dibutuhkan untuk menyaring segala yang haram, segala yang syubhat, mulai dari pekerjaan yang kita lakoni, pendidikan yang kita sekolahkan anak-anak kita padanya, bermasyarakat bahkan bernegara sekalipun, hati kita harus ikut menjadi panglimanya agar yang dilahirkan adalah kebaikan-kebaikan serta hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan sinar petunjuk bagi setiap hambanya agar hati mereka condong kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita wejangan. Sesungguhnya di sepanjang masa hidupmu Tuhanmu sewaktu-waktu memberikan limpahan sinarnya, maka bukakanlah pintu hatimu untuk menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam membuka pintu hati ini dengan membersihkan, mensucikan hati kita dengan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membersihkan dari kotoran dan kabut yang timbul dari sifat perilaku yang tercela dalam diri manusia, maka sesungguhnya petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terus tampak dalam hidup kita dalam tahapan menjejaki, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mungkin terkadang terhalang oleh kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Sungguh telah beruntung orang yang menyucikannya dan sungguh telah merugi orang yang mengotorinya. Hadirin dan mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hadis yang lain Nabi pernah mengatakan, dan beliau mengatakan bahwa hati-hati manusia itu akan berkarat
seperti berkaratnya besi apabila terkena oleh air. Maka dikatakan kepada beliau, wa ma jalauha, apa yang dapat membersihkan hati Rasulullah? Beliau mengatakan tilawatul Qur'ani wa dzikrul maut. Yang dapat membersihkan, yang dapat mensucikan hati kita adalah memperbanyak tilawah Al-Qur'an dan mengingat yang namanya kematian. Di dalam ayat-ayat yang kita baca, Allah Subhanahu wa taala mengkristal sifat-sifat ketentramannya kepada kehidupan kita. Di dalam mengingat kematian, Allah juga akan mengerem, Allah akan membatasi apa yang menjadi khayalan kita. Mungkin sebagian umat manusia berkhayal sesuatu yang mungkin di luar dugaannya, di luar kemampuannya. Maka dengan adanya mengingat kematian tersebut, kita akan dibatasi, kita akan diingatkan oleh Subhanahu wa taala bahwa hidup ini sangat sementara dan semuanya bersifat fana. Sehingga tidak ada yang perlu kita banggakan, tidak ada yang perlu kita kejar selain daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita sifat istiqomah, kemudahan untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat berada dalam jalan yang senantiasa diridhai Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin kulli dhanbin fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية، فقد فاز المتقون. ثم اعلموا يا عباد الله إن الله تعالى قد أمركم بأمر بدا فيه بنفسه إذ قال في كتابه الكريم: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اغفر لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين المظلومين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المجاهدين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم انصرهم على القوم الكافرين. اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم واجعل الجنة مأواهم. اللهم أهلك الكفرة المشركين الذين يصدون عن سبيلك من اليهود الغاصبين ومن عاونهم. اللهم احصهم عددا واقتلهم مردا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم ارفع عنا البلاء من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.